Inilah 3 prajurit TNI yang tewas dalam misi pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Sersan Kepala Muhammad Nur Ikhwan, Mayor Julmi Aditya, dan Kopral 2 Fahrizal Ramadan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui juru bicaranya Stefan Dujarric Rabu 8 April 2026 ungkapan hasil awal penyebab 3 prajurit TNI pasukan perdamaian dari UNIFIL gugur di Lebanon. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, hasil investigasi awal yang menyebabkan tewasnya sejumlah rekan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Menurut investigasi awal terkait insiden yang terjadi pada tanggal 29 dan 30 Maret yang secara tragis menemukan 3 nyawa penjaga perdamaian asal Indonesia, dan telah membagikan temuan tersebut kepada pemerintah Indonesia, Israel, dan Lebanon. PBB pastikan prajurit TNI Prakal Fahrizal gugur akibat serangan Israel. Ditembak tank Markava milik pasukan pertahanan IDF Israel. Menurut juru bicara PBB Stefan Dujarric, mengenai insiden yang pertama bertanggal 29 Maret, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia termasuk analisis pada lokasi hantaman, dan perlu dicatat serpihan proyektil yang ditemukan di posisi PBB yang dikenal sebagai 71 proyektil adalah peluru persenjataan utama tank 122 mm yang ditembakkan oleh tank Merkava pasukan pertahanan Israel dari timur ke arah Taiba. Results, or at least the preliminary results. Sementara insiden pertanggal 30 Maret, berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, termasuk analisis di lokasi ledakan kendaraan yang terkena dampak dan alat peledak improvisasi IED kedua, investigasi lokasi, karakter ledakan, serta konteks saat ini IED tersebut kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah, yang menyebabkan Mayor Julmi Aditya dan Sersan Kepala Muhammad Nur Ikhwan tewas. Been promising you the results, or at least the preliminary results of the investigation that led to the killing of a number of our peacekeeping colleagues in Lebanon, and I can tell you that regarding the incidents that took place on March 29th and March 30th, which tragically took the lives of 3 of our brave peacekeepers from Indonesia. And as a reminder, they were Major Zulmi Aditya Iskandar, First Sergeant Mohammed Nur Ikhwan, and Corporal Farizal Ramadan. I can share with you the preliminary findings of UNIFIL at this stage. We have shared those findings with the governments of Indonesia, Israel, and Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1, the projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. It's recalled that to mitigate the risk to UN personnel, UNIFIL had again provided the Israel Defense Forces with the coordinates of all of our positions and all of our facilities, and that had been done both on March 6th and March 22nd. With reference of the incident on March 30th, based on the available evidence, including the analysis of the site of the explosion, the impacted vehicle, and a second improvised explosive device that was discovered in the same nearby on the same day. That explosion we can say was caused by victim advocated, which is a tripwire IED. The investigation has assessed that given the location of the incident and the nature of the explosion and the current context, the IED was most likely placed by Hezbollah. Allow me to reiterate that these are preliminary findings based on initial physical evidence. The full investigation processes of the UN continues, including required procedures and engagement with the parties concerned to understand the full extent and circumstances amidst the ongoing hostilities. Boards of inquiry will be convened. Presiden dan
Sementara sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa serta mengutuk keras atas insiden tersebut. Menlu Sugiono menunggu investigasi menyeluruh yang dilakukan PBB serta jaminan atas keselamatan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Kami tentu saja, kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan, berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada 3 prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL. Kemudian juga pemerintah Republik Indonesia lewat perwakilan tetap kita di New York 1 hari setelah insiden yang pertama meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rapat, dan pada waktu itu Prancis selaku penholder urusan Lebanon di Dewan Keamanan itu menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian. They're peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Ya. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Artinya situasi damai yang dijaga. Jadi dan ini juga merupakan mandat dari PBB, ya, peacekeeping ini. Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di manapun berada, khususnya di UNIFIL ini. Oleh karena itu kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka. Dan sekali lagi ungkapan duka cita kita yang sedalam-dalamnya, semoga arwah yang gugur diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Ada TNI yang gugur karena aku baca banyak berita tentang Sementara kesaksian wanita warga Lebanon yang bisa berbahasa Indonesia mengatakan, padahal pasukan perdamaian Indonesia telah berseragam PBB, namun tetap saja ditembak oleh pihak yang berselisih. Ada TNI yang gugur karena aku baca banyak berita tentang yang terjadi tadi malam, dan itu banyak beritanya yang menulis ada TNI yang gugur karena mereka ada di tempat yang ada serangan di antara 2 kelompok, tentara Zionis dan tentara kelompok bersenjata. Itu sesuatu yang sangat salah. Kenapa? Karena itu bukan fakta. Itu kayak bilang, oh mereka ada di sana jadi mereka salah diserang. Nah, terus
Kalau itu benar, kenapa hari ini ada serangan lagi? Ada 2 tentara Indonesia yang telah gugur juga karena diserang. Mereka tidak ada di zona yang ada rudal setiap detik, maksudnya mereka ada di dalam daerah zona yang mereka boleh ada di dalamnya. Mereka tidak pakai baju orang biasa, mereka pakai baju PBB. Mereka ada alat, mesin, bendera, semua yang mereka pakai itu jelas. Mereka PBB, mereka tentara Indonesia, tapi mereka tetap diserang. Prajurit yang ada di sana tetap melaksanakan pengamanan intern, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat. Ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap Terima semangat. kasih atas arahannya. Kami sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Siap, Garuda. Garuda, terima. Today, we stand together in grief. We gather to honor Sebelumnya, 3 brave Indonesian pada Kamis 2 Maret 2026, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) telah melaksanakan upacara pelepasan dan penghormatan kepada 3 personel tersebut di Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon, yang dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL, Major Jenderal Diadota Abaknara dari Italia. Ketiga penjaga perdamaian tersebut dianugerahi medali PBB dan Angkatan Bersenjata Lebanon sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mendukung misi UNIFIL di Lebanon Selatan. Mayor Jenderal Diodato Abaknara, Komandan pasukan UNIFIL, menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga, kerabat, dan Tentara Nasional Indonesia. Ia memuji pengabdian ketiga penjaga perdamaian yang gugur. Today, we stand together in grief. We gather to honor 3 brave Indonesian peacekeepers: Major Zulmin Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. They lost their lives here in Lebanon, serving under the United Nations flag, serving for peace. They come here far from home with one purpose: to serve peace. They did it with courage. They did it with honor. They did it until the very end. To their families, no words can take away your pain. But please know this: they are not forgotten. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. We owe them the strength to carry forward their mission and the commitment to honor their sacrifice through our service. Let us strengthen our commitment to service, solidarity, and peace. In their memory, we stand united. In their memory, we continue our mission. Rest in peace, dear comrades. Sampainya di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada 3 personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat melaksanakan tugas pada UNIFIL di Lebanon. Prosesi penghormatan dilaksanakan di tempat persemayaman di ruang tengah Terminal VIP Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 4 April 2026. Dengan penuh rasa hormat, Presiden memberikan penghormatan kepada 3 jenazah personel penjaga perdamaian Indonesia tersebut. Prosesi penghormatan oleh Presiden berlangsung hikmat dengan diiringi doa bagi para prajurit yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia. Presiden Prabowo turut menghampiri keluarga yang ditinggalkan satu persatu untuk berinteraksi dan menguatkan mereka. Kepada para keluarga, Presiden menyampaikan ucapan bela sungkawa serta penghormatan atas personel yang gugur.
para keluarga Garis.